Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat aspek yang terkait dengan masalah bahwa Islam membawa perubahan. Perubahan itu tidak hanya perubahan sebuah kebiasaan, sebuah masyarakat, tetapi perubahan itu juga membawa perubahan pada perilaku. Tapi jangan lupa bahwa perubahan yang dibawa oleh Islam juga menyangkut perubahan dari kata, kalimat, dan kosakata yang ada dalam bahasa Arab yang kemudian mengalami proses transformasi makna. Dalam kaitan dengan aspek ini, maka kita bisa lihat bahwa ternyata banyak sekali kosakata yang ada di dalam bahasa Arab yang mengalami perubahan makna. Kata sholat misalnya, kita tahu bahwa sholat itu merupakan kewajiban yang dilakukan oleh seorang muslim sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakah. Wahai orang yang beriman, tegakkan salat dan tunaikan zakat. Nah, kata salat secara etimologis dalam pemaknaan bahasa, dalam pemaknaan kamus, berdasarkan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat Arab pada masa itu, maknanya adalah berdoa, begitu. Tetapi ketika Islam datang, maka Islam membawa perubahan, bukan sekedar persoalan salat itu berdoa, tetapi salat itu maknanya adalah aktivitas ibadah yang dilakukan dengan mengawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi oleh karena itu maka salat bukan sekedar doa dalam pengertian praying, tetapi salat adalah sebuah aktivitas yang memiliki tata cara, kaidah-kaidah tertentu. Maka itulah salat. Awali dengan takbiratul ihram dan akhiri dengan salam. Begitu juga dengan kata-kata yang lain. Kita juga mengenal kata adil misalnya. Kita kenal juga kata musyawarah. Kita juga mengenal kata yang terkait dengan masalah takwa. Maka takwa itu pun juga berasal dari bahasa Arab yang secara awal atau asal muasalnya dia berasal dari kata takut. Nah, tetapi ada pergeseran-pergeseran makna yang terdapat di dalam kata tersebut tadi ketika Islam menggunakannya, sehingga dengan demikian maka kata takwa tidak sekedar persoalannya maknanya takut, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan la'allakum tattaqun, sebagaimana yang terdapat di dalam ujung kalimat perintah tentang saum Ramadan, maka takwa itu bermakna adalah terkait dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan kemudian konsisten di dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan tersebut tadi. Jadi dengan demikian maka perubahan peristilahan tersebut tadi ada perubahan yang memang dibawa oleh Islam. Nah, kalau kita menggali aspek-aspek yang terkait dengan masalah ini, maka tentu saja kita kenal kata adil. Adil itu apa? Adil itu apakah setara, seimbang? Nampaknya juga tidak dalam pengertian yang seperti itu. Adil dalam terminologi Islam misalnya bukan hanya persoalan kesetimbangan begitu, tapi adil dia memiliki makna yang lain. Jadi kata adil itu kita sering kenal dengan istilah ayo jadi pemimpin itu pemimpin yang adil. Maka kata adil bukan hanya sekadar persoalan masalah terkait dengan kesetimbangan, tetapi kata adil itu adalah berkenaan dengan seseorang, kalau dia seorang pemimpin, maka dia seorang pemimpin yang adil, maka dia pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang melaksanakan nilai-nilai dan aturan-aturan yang terdapat di dalam Islam itu sendiri. Oleh karena itu maka kata adil itu kemudian memiliki makna yang khas. Begitu juga kata musyawarah nampaknya juga berbeda dengan pengertian diskusi atau kemudian kompromi di dalam perspektif faham sekularisme misalnya, agak berbeda. Nanti pada kesempatan yang lain kita akan membicarakan masalah ini, tetapi yang jelas bahwa inti yang ingin disampaikan, Islam memiliki satu proses yang terkait dengan
Ketika Islam datang membawa perubahan bukan hanya dari tata cara ibadah, akhlak manusia, tetapi juga mengubah budaya, mengubah peradaban, termasuk jangan lupa mengubah tentang istilah dari kata yang ada di dalam bahasa Al-Quran. Inilah Al-Quran, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran, itulah Al-Quran yang dia petunjuk bagi manusia, dan kemudian tidak ada keraguan di dalamnya, dan berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita tetap berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.